Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Mariskika Ayahra dengan NIM 2111304126 dari kelas C1, ingin menjelaskan mengenai learning outcome dari skenario 2 yang berjudul Mengapa Berbau dan Menanah. Untuk LO-nya sendiri, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan penyakit diabetes. Jadi, diabetes atau penyakit gula atau gula darah tinggi adalah penyakit kronis jangka panjang yang perlu diwaspadai. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah meningkatnya kadar gula darah atau glukosa yang melebihi nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Ada dua jenis utama untuk diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 yaitu jenis ini adalah penyakit autoimun, artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Untuk diabetes tipe 2 yaitu pada jenis diabetes ini, tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel tubuh pengidap diabetes tipe 2 tidak akan merespon insulin secara normal. Untuk LO yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami teknik pengambilan dan pengolahan sampel nanah pada pasien diabetes. Langkah pertama yaitu pengambilan sampel. Caranya dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan memberikan penjelasan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Lalu membersihkan luka dengan kain kasa yang telah dibasuhi dengan NaCl fisiologis sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kotoran dan lapisan eksudat yang mengering. Tanpa menyentuh bagian kapas, buka kapas lidi dari pembungkusnya, kemudian usapkan bagian kapasnya pada luka atau pus tanpa menyentuh bagian tepi luka atau pus. Lakukan 2 kali dengan menggunakan kapas lidi. Kapas lidi langsung diinokulasikan pada agar atau dapat pula dimasukkan ke dalam tabung media transport. Patahkan tangkai lidi yang berada di luar tabung dan tutup tabung dengan erat. Cantumkan identitas dengan jelas pada tabung dan gunakan surat pengantar ke laboratorium. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi spesimen nanah. Caranya yaitu inokulasikan kapas lidi atau pus ke dalam mecconkai atau natrium agar, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Terus dilakukan pewarnaan gram dan diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. LO yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami teknik pemeriksaan secara mikroskopis maupun kultur. Secara mikroskopis yaitu dengan membuat pewarnaan gram. Pewarnaan gram bertujuan untuk mengamati morfologi sel Staphylococcus dan mengetahui kemurnian sel bakteri. Preparat apus bakteri dibuat dengan cara mencampurkan 1 usap biak bakteri pada PAD dengan NaCl fisiologis yang telah diteteskan pada gelas objek. Kemudian dibuat apus setipis mungkin, lalu dikeringkan dan difiksasi di atas lampu spiritus. Preparat apus ditetesi dengan pewarna pertama dengan karbol gentian violet selama 2 menit, kemudian warna dibuang dan ditetesi lugol selama 1 menit. Kemudian preparat apus dilunturkan dengan alkohol 95% selama 1 menit. Selanjutnya alkohol dibuang, preparat dicuci dengan air mengalir, dan diberi pewarnaan kedua dengan larutan function selama 2 menit. Setelah itu warna kemudian dibuang dan dibersihkan dengan aquades dan dikeringkan dan diamati morfologi sel serta warnanya di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Bakteri dikelompokkan sebagai gram positif apabila sel terwarnai keunguan dan gram negatif apabila sel terwarnai merah. Selanjutnya metode kultur yaitu prosedur kerjanya. Siapkan peralatan kerja dan bersihkan semua permukaan meja kerja dengan alkohol 70%. Lalu ambil sampel usap ulkus diabetik pada media transport pada pengenceran 10⁻1 dengan pipet steril 10 ml, kemudian masukkan pada media pengayaan brain heart infusion broth.
lalu diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk bakteri E. coli diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius selama 20 jam. Kemudian siapkan media selektif brood agar dan McConkey agar. Lalu ambil satu ounce spesimen dari masing-masing brood dan tanam pada brood agar dan McConkey. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian amati koloni yang tumbuh pada masing-masing media isolasi. Koloni yang tumbuh dilanjutkan dengan pemeriksaan biokimia. LO yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengetahui interpretasi hasil mikroskopis dan kultur pada pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus. Untuk interpretasi hasil kultur pada pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus yaitu bakteri Staphylococcus aureus membentuk koloni berwarna abu-abu sampai kuning keemasan dan Staphylococcus aureus membentuk pigmen lipokrom yang menyebabkan koloni tampak berwarna kuning keemasan dan kuning jeruk. Staphylococcus aureus pada media mannitol salt agar atau MSA akan terlihat sebagai pertumbuhan koloni berwarna kuning dikelilingi zona kuning keemasan karena kemampuan memfermentasi mannitol. Jika bakteri tidak mampu memfermentasi mannitol, maka akan tampak zona. Kemudian untuk interpretasi hasil yang pewarnaan gram yaitu Staphylococcus aureus membentuk bakteri gram positif dan berbentuk kokus yang menghasilkan warna ungu pada pewarnaan gram. Warna ungu disebabkan karena bakteri mempertahankan warna pertama yaitu gentian violet. Perbedaan sifat gram dipengaruhi oleh kandungan pada dinding sel, yaitu bakteri gram positif kandungan peptidoglikan lebih tebal jika dibandingkan dengan gram negatif.